Gila sangat keterlaluan, PSSI dan PT LIB putuskan diskualifikasi dan ban PSIM Yogyakarta dari Super League musim ini usai suporternya keparat disinyalir membuat satu bobotoh meninggal dunia tadi malam. Persib dinyatakan menang 3-0 gara-gara kejadian ini. Jadi tuntutanku usai terbongkarnya fakta ini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Yes, mantap! Akhirnya ada jawaban. Begini reaksi Bojan Hodak usai Tom Hai dikabarkan selangkah lagi resmi gabung Persib Bandung. Boboto auto sangat lega dan bahagiakah? Berikut ulasan lengkapnya. Gila, gemparkan Jawa Barat ini, bisa-bisa. Begini pernyataan jujur Patricio Matricardi usai laga kemarin malam. Sampai sebut satu rahasia besar ini ke publik. Penasaran kan? Simak detailnya berikut. Halah, dari pelatih gak tahu malu dan gak tahu diri. Begini pernyataan konyol pelatih PSIM Yogyakarta usai imbangi Persib di laga kemarin sore. Boboto auto sangat marah besar. Ini bisa-bisa mendengar ini. Begini penjelasannya. Respect luar biasa, Kapten. Begini pengakuan super jujur dan berani March Klok usai laga semalam yang seharusnya Persib Bandung bisa menang dengan skor telak 3-1. Boboto wajib dengar. Nih, tonton video sampai beres. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Gila sangat keterlaluan, PSSI dan PT LIB putuskan diskualifikasi dan ban PSIM Yogyakarta dari Super League musim ini usai suporternya keparat disinyalir membuat satu bobotoh meninggal dunia tadi malam. Persib dinyatakan menang 3-0 gara-gara kejadian ini. Jadi tuntutanku usai terbongkarnya fakta ini. Penasaran? Tonton video sampai habis. Rekaman suara terakhir diduga bobotoh yang tewas usai laga Persib vs PSIM bikin merinding. Pertandingan antara Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta pada Minggu 24 Agustus 2025 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul berakhir imbang 1-1. Namun, hasil pertandingan itu tampaknya bukan akhir dari segalanya, justru menjadi awal dari kerusuhan yang memanas hingga menelan korban. Pasca laga, bentrokan antar supporter pecah. Bukan hanya di sekitar stadion, ketegangan bahkan merambat hingga ke kawasan ikonik Malioboro. Menurut informasi yang beredar di media sosial, kerusuhan itu diduga dipicu oleh insiden bus supporter Persib Bandung menabrak supporter PSIM, memancing emosi dari pihak lawan. Akibatnya, massa yang marah diduga membalas aksi tersebut. Kericuhan memuncak saat malam hari menyusul berakhirnya laga. Bentrokan antara bobotoh, sebutan supporter Persib, dan supporter PSIM menyebar dan terekam dalam sejumlah video yang viral di media sosial. Situasi memanas ini membuat polisi turun tangan penuh. Hingga dini hari Senin 25 Agustus 2026, kawasan kota Yogyakarta tetap dijaga ketat oleh aparat. Polsek Gamping pun telah mengamankan rombongan bus supporter dan melakukan proses evakuasi demi mencegah bentrokan lanjutan. Bahkan, perempatan Gondomanan ditutup total demi mencegah kerusuhan meluas. Namun, tragedi tak bisa dihindarkan. Beberapa supporter dilaporkan terluka dan satu kabar mengejutkan muncul. Seorang bobotoh dikabarkan meninggal dunia. Kabar duka ini semakin diperkuat dengan beredarnya sebuah rekaman suara, voice note atau VN yang diyakini sebagai pesan terakhir sang korban. Dalam rekaman yang diunggah akun TikTok @kodel19, terdengar suara seseorang yang diyakini merupakan bobotoh yang meninggal dunia. Berikut isi rekaman tersebut. Urang teu salamet, ieu urang di Jogja, hampura pisan, ieu urang di sweeping. Saya tidak selamat, ini saya di Jogja, minta maaf, ini saya di sweeping.
Pesan singkat ini membuat banyak netizen merinding sekaligus geram. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai identitas korban dan penyebab kematiannya masih menjadi tanda tanya besar. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa fanatisme dalam dunia sepak bola seharusnya tak mengorbankan nyawa. Pertandingan seharusnya jadi ajang persatuan, bukan permusuhan. Bagaimana menurutmu soal kejadian ini? Apakah sepak bola kita masih aman untuk dinikmati semua kalangan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, mantap! Akhirnya ada jawaban. Begini reaksi Bojan Hodak usai Tom Hai dikabarkan selangkah lagi resmi gabung Persib Bandung. Boboto auto sangat lega dan bahagiakah? Berikut ulasan lengkapnya. Menjelang penutupan bursa transfer awal musim BRI Super League 2025-26 yang jatuh pada akhir Agustus 2025, Persib Bandung masih belum berhenti jadi bahan perbincangan. Kabarnya, klub berjuluk Maung Bandung itu masih mengincar pemain tambahan untuk memperkuat skuad mereka. Nama terbaru yang santer dikaitkan adalah Tom Hai, gelandang timnas Indonesia yang kini berstatus tanpa klub usai berpisah dengan Almere City, Belanda di akhir musim lalu. Ketidakjelasan masa depannya membuat rumor kepindahan sang pemain makin ramai diperbincangkan dan Persib disebut sebagai destinasi berikutnya. Namun, bukan cuma Persib yang dirumorkan tertarik. Bangkok United, klub asal Thailand yang juga diperkuat bek timnas Indonesia Pratama Arhan, turut disebut-sebut dalam perburuan Hai. Meski demikian, saat ditanya langsung soal kabar tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak tampak santai menanggapinya. Bahkan, ia mengaku belum tahu pasti soal siapa sebenarnya Tom Hai. Itu rumor yang bagus. Siapa Tom Hai? Saya tidak tahu. Sejujurnya, saya tidak yakin, ujar Hodak setelah laga Persib ditahan imbang oleh PSIM Yogyakarta. Sebelumnya, Tom Hai juga sempat dihubungkan dengan Persija Jakarta. Namun, klub ibu kota itu tampaknya sudah mengakhiri minatnya terhadap pemain berusia 30 tahun tersebut. Menariknya, Persib Bandung saat ini masih memiliki 2 slot kosong untuk pemain asing. Sejauh ini, mereka baru mendaftarkan 9 legiun impor, yang artinya masih ada ruang untuk nama baru, mungkin saja termasuk Tom Hai. Menanggapi pertanyaan soal kemungkinan ada pemain baru yang segera bergabung, Bojan Hodak memberi isyarat. Saya pikir dia bertanya tentang pemain baru. Ya, tapi saya tidak tahu apakah itu Tom Hai. Tapi akan ada, mungkin beberapa pemain baru, ungkapnya. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu menambahkan dengan nada penuh teka-teki, tapi Anda ikuti saja persib.co.id dan saya yakin akan ada berita. Itu sudah, mungkin sedang dalam pesawat, tambahnya sambil tersenyum. Nah, menurut kamu, apakah Tom Hai cocok memperkuat lini tengah Persib Bandung musim ini? Atau lebih baik ia mencoba peruntungan di luar negeri seperti Thailand? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gila, gemparkan Jawa Barat ini. Bisa-bisa. Begini pernyataan jujur Patricio Matricardi usai laga kemarin malam. Sampai sebut satu rahasia besar ini ke publik. Penasaran kan? Simak detailnya berikut. Bek andalan Persib Bandung, Patricio Matricardi, memilih untuk fokus pada sisi positif dari hasil imbang 1-1 saat menghadapi PSIM Yogyakarta dalam laga pekan ketiga Super League 2025-26, Minggu 24 Agustus 2025 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Meski harus tertinggal lebih dulu melalui penalti Ze Valente di menit ke-64, Maung Bandung mampu bangkit. Dan siapa sangka, sang bek tangguh asal Argentina lah yang jadi penyelamat lewat golnya di masa injury time. Usai pertandingan, Matricardi menegaskan bahwa meskipun pertandingan berjalan berat, timnya tetap menunjukkan kualitas yang pantas diapresiasi. Ini pertandingan yang tidak mudah. Saya pikir kami lebih baik dari mereka, ujar Matricardi dalam konferensi pers.
Menurutnya, Persib sejatinya tampil dominan dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Hanya saja, penyelesaian akhir belum maksimal, bahkan sempat gagal mengeksekusi penalti. Kami membuat banyak peluang yang harus jadi gol. Kami gagal penalti, tapi pertandingan ini penting bagi kami. Kami tidak kalah dan menunjukkan karakter tim yang bagus. Ini sebagai modal untuk pertandingan berikutnya, pungkasnya. Matrikardi menyoroti mental bertarung rekan-rekannya yang tetap solid hingga menit akhir sebagai modal penting menuju laga-laga selanjutnya. Nah, Boboto, gimana menurut kalian? Apakah karakter seperti yang disebut Matrikardi ini cukup untuk membawa Persib bersaing jadi juara musim ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Halah, dari pelatih gak tahu malu dan gak tahu diri. Begini pernyataan konyol pelatih PSIM Yogyakarta usai imbangi Persib di laga kemarin sore. Boboto auto sangat marah besar. Ini bisa-bisa mendengar ini. Begini penjelasannya. Laga seru antara PSIM Yogyakarta kontra Persib Bandung pada pekan ketiga BRI Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang. Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Agung SSA Bantul Minggu 24/8/2025 itu harus puas dengan skor akhir 1-1. Kedua tim tampil penuh determinasi, namun hasil akhirnya tetap belum maksimal bagi kedua kubu. Pelatih PSIM Jan-Paul van Gastel bahkan menyebut kedua tim sangat pantas merasa kecewa. Saya pikir kedua tim sangat pantas untuk kecewa. Apabila saya berada di pihak Persib, saya juga kecewa karena 2 penalti tak masuk, ujar Van Gastel dalam sesi jumpa pers pasca laga. Van Gastel juga mengakui meski PSIM telah tampil habis-habisan, 1 poin bukanlah hasil yang memuaskan. Saya juga merasa kecewa karena hanya mendapat 1 poin, lanjutnya. Menurut pelatih asal Belanda itu, melawan tim sekelas Persib membutuhkan fokus dan disiplin hingga detik terakhir. Sedikit saja lengah bisa berujung fatal. Untuk lawan Persib yang mengandalkan fisikal karena punya pemain tinggi dan kuat, mereka mencoba melakukan itu dengan baik, tukasnya. Sementara itu, Cahya Supriyadi, penjaga gawang PSIM Yogyakarta, juga merasakan kekecewaan serupa. Timnya sebenarnya sudah unggul 1-0 hingga menit 90+5 sebelum gol balasan dari Persib di masa injury time memaksa hasil imbang. Kami juga kecewa karena kehilangan poin, tapi patut kami syukuri juga karena kerja keras dari pemain, ujarnya. Kalau menurut kamu, siapa yang lebih layak menang di laga ini? PSIM atau Persib? Atau hasil imbang ini sudah paling adil? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Respect luar biasa, Kapten. Begini pengakuan super jujur dan berani March Clock usai laga semalam yang seharusnya Persib Bandung bisa menang dengan skor telak 3-1. Boboto wajib dengar. Nih, tonton video sampai beres. Kapten Persib Bandung, March Clock, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai gagal menjadi penentu kemenangan dalam laga kontra PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League 2025-2026 Minggu 24 Agustus 2025. Usai laga, March Clock tak menutupi perasaannya. Ia mengakui benar-benar kecewa pada dirinya sendiri. Saya marah dengan diri sendiri karena saya gagal tadi, ujar Clock saat diwawancarai di Mixed Lounge Stadion Sultan Agung, Bantul. Kita bisa menang, andai tadi bisa cetak gol tadi. Simple, lanjutnya. Clock pun menjelaskan lebih rinci soal momen krusial itu. Menurutnya, Cahya sebenarnya sudah salah arah, namun tendangannya terlalu rendah dan bisa diblok dengan kaki. Dia sebenarnya jatuh ke arah yang salah, ungkap Clock. Tapi saya menembak terlalu rendah, dan saya tidak berani menembak lebih tinggi. Dia ambil dengan kaki, tapi dia tidak bergerak tepat ke arah bola. Kalau tadi lebih tinggi, mungkin itu gol. Itu salah saya, pungkasnya.
Meski kecewa, March Clock tetap mengirim pesan kepada Bobotoh meminta mereka untuk terus memberikan dukungan kepada tim. Tetap mendukung kami, tetap di belakang kami, karena kami juga tidak senang dengan hasil ini, ujar Clock. Dan kami harus segera bangkit dari hasil. Pada pekan depan, kami harus lebih gacor lagi, tutupnya. Gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Clock harus tetap jadi eksekutor penalti utama Persib atau sudah saatnya ada perubahan? Yuk, sampaikan opinimu di kolom komentar. Wah wah wah, respons mengejutkan Pak Sumarji. Serasa membongkar rahasia PSSI antara STY. Soal timnas U23 Indonesia bakal bertemu Sintayong di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Seperti apakah responnya? Saksikan video ini sampai selesai, jangan ketinggalan sedikit pun. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan respon santai terkait Timnas U23 Indonesia yang bakal bertemu mantan pelatih skuad Garuda, Sintayong, di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memang belum lama ini mengaku akan menjadi manajer Timnas U23 Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sintayong mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) Chung Mong-gyu untuk menjadi manajer Korea Selatan U23. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena Korea Selatan bergabung dalam satu grup dengan Timnas U23 Indonesia dalam ajang tersebut. Apalagi Timnas U23 Indonesia menjadi tim tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo yang akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Timnas U23 Indonesia dalam ajang ini bergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Laga Korea Selatan U23 melawan Timnas U23 Indonesia bakal mendapatkan sorotan paling besar. Pasalnya Garuda Muda sebelumnya juga sempat ditukangi oleh Sintayong yang saat ini menjadi wakil presiden sepak bola Korea Selatan (KFA) sekaligus menjabat sebagai manajer timnas di turnamen tersebut. Menanggapi soal Timnas U23 Indonesia yang bakal bertemu dengan ex-pelatih skuad Garuda, Sumarji mengaku bahwa dia baru mendengar kabar soal Sintayong yang akan menjadi manajer Korea Selatan U23. Setelah mendengar kabar ini, pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC tersebut menanggapinya dengan santai. Dia mengaku tidak apa-apa Timnas U23 Indonesia bertemu dengan mantan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya malah baru dengar dari teman-teman kalau Coach Sintayong akan menjadi manajer tim U23 Korea Selatan, ujar Sumarji kepada awak media di Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu 24/8/2025 malam waktu Indonesia Barat. Benarkah itu? Oh ya, tidak apa-apa, nanti juga akan bertemu saya juga, ucapnya. Manajer Timnas Indonesia itu menanggapi soal kehadiran Sintayong dengan santai. Menurutnya, sepak bola itu selalu tentang sportivitas sehingga tidak ada masalah. Dia tak ambil pusing soal kemungkinan bertemu kembali dengan Sintayong di sisi lapangan nantinya. Sumarji menilai bahwa esensi sepak bola bukan sekadar rivalitas melainkan juga sportivitas dan motivasi untuk membuktikan kualitas. Oleh karena itu, dalam laga Timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan U23 di grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 9 September 2025 nanti, bukan masalah kalau melihat ada Sintayong di bangku cadangan tim lawan.
Laga melawan Korea Selatan ini memang akan menjadi salah satu duel syarat emosional mengingat sosok Shin Tae-yong punya ikatan erat dengan sepak bola Indonesia setelah melatih sejak 2020. Namun dalam kesempatan ini Sumarji menegaskan bahwa harga diri bangsa yang bakal menjadi taruhannya. Untuk itu dia memastikan bahwa timnas U23 Indonesia bakal tampil maksimal dalam ajang ini. Pasalnya, tim asuhan Gerald Vandenburg juga ditargetkan lolos ke Piala Asia U23 2026. Nanti di sebelah sana ada Coach Shin dan di sebelah sini ada saya, kata Sumarji. Ya tidak apa-apa kami berjumpa. Nanti dibuktikan apa namanya di sepak bola itu sportivitas nomor 1 dan motivasi menjadi hal terpenting ketika kita ingin menunjukkan bahwa harga diri bangsa ada di atas segala-galanya, tuturnya. Alhamdulillah kabar baik. PSSI bicara peluang besar oleh Romenyi bisa bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga bicara soal peluang penyerang oleh Romenyi bela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Ole Romenyi memang tak masuk dalam daftar timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday September 2025 ini. Ini karena Ole Romenyi saat ini tengah fokus menjalani pemulihan dari cedera. Pemain Oxford United itu mengalami cedera patah tulang saat bermain di pramusim Piala Presiden 2025 pada Juli lalu. Cedera yang dialami oleh Romenyi tersebut sangat parah sehingga ia harus menjalani operasi pada akhir Juli lalu. Saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut fokus menjalani pemulihan sehingga tak bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada September 2025 ini. Mantan pemain FC Utrecht tersebut memang absen membela skuad Garuda di laga lawan Kuwait dan Lebanon. Pasalnya, timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Untuk September, "Loh kan saya ngomong September," ujar Arya Sinulinga kepada awak media di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Agustus 2025. Saat Ole Romenyi dipastikan absen lawan Kuwait dan Lebanon, pertanyaan besar bisakah Ole Romenyi main pada Oktober mendatang? Ini karena timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting putaran keempat. Skuad Garuda akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang ini, tim Merah Putih bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Ini menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Menanggapi hal ini, Arya sambil berkelakar mengatakan siapa tahu Ole Romenyi mendapat minyak ampuh dari Sumatera Utara, sehingga bisa main di putaran keempat nantinya. Saya kan nggak tahu. Mana tahu dia dapat minyak dari Medan karo itu loh. Tiba-tiba bisa, kita nggak tahu, kata Arya sambil tertawa. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya juga terus memantau perkembangan Ole Romenyi. Menurutnya, saat ini penyerang timnas Indonesia itu juga menunjukkan perkembangan bagus karena sudah mulai berjalan. Oleh karena itu, Ole Romenyi telah memperlihatkan progres yang positif. Untuk itu harapannya Ole Romenyi sudah bisa bermain membela timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Kemarin kan lihat perkembangannya sudah mulai jalan ya. Udah bisa jalan gitu ya, tutur Arya Sinulinga. Kita harapkan ada ini ya, ada proses cepatlah. Bukan cepat sih, proses lah. Mudah-mudahan gitu pungkasnya.